modul ajar yang saya gunakan itu antara lain ialah salah satunya yaitu PBL, Pak. Terus? Dan alasan saya mengambil modul PBL itu ya lebih simpel, lebih mudah bagi saya untuk menjelaskan. Materi ajarnya apa, Pak? Materi ajarnya peserta didik memahami Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Pak, tentang berkompetensi dalam kebaikan. Oke, silakan Bapak dengarkan pertanyaan saya tidak mengulangi pertanyaan karena waktunya singkat, jadi didengarkan dan langsung dijawab singkat padat, gitu ya Pak? Siap, Pak, insya Allah, Pak. Untuk inti dari pertanyaan. Silakan Bapak jelaskan bagaimana mengidentifikasi gaya belajar siswa dalam sebuah perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. Yang saya gunakan yaitu salah satunya mungkin pembentukan kelompok, Pak, dari siswa yang ada dalam kelas, mungkin dari jumlah. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung pembelajaran yang beragam? Ya, pertama guru harus melihat kondisi kelas dulu mungkin, Pak, dari kebersihan, kesiapan anak dalam pembelajaran gitu, Pak. Oke. Sebentar, oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak merancang pembelajaran berbasis masalah? Dengan melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran, Pak. Oke, berikutnya, apa cara Bapak yang nyata untuk mengintegrasikan penilaian formatif ke dalam proses pembelajaran sehari-hari? Mungkin diadakan ujian harian atau ya ujian harian itulah, Pak, mungkin, Pak. Kemudian bagaimana cara Bapak menangani siswa dengan kebutuhan khusus dalam sebuah kelas reguler? Membuat kelompok tersendiri, insya Allah gitu, Pak. Kita pisahkan untuk apa ya? Untuk kita bimbing secara khusus gitu, Pak. Oke. Kemudian bagaimana cara Bapak memotivasi siswa yang minat belajarnya rendah? Mana siswa yang rendah? Bagaimana cara Bapak memotivasi siswa yang minat belajarnya rendah? Ya, salah satunya kita beri motivasi tentang pembelajaran tentang pembelajaran yang menarik supaya siswa itu tertarik dalam pembelajaran gitu, Pak. Oke, kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui aktivitas belajar? Memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik mungkin, Pak. Memberikan pertanyaan pemantik ya. Kemudian bagaimana cara Bapak menerapkan prinsip-prinsip psikologi perkembangan dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai usia? Apa ya?
Pas kayaknya Pak, nggak tahu kalau yang ini Pak. Pas. Pas. Oke. Apa usaha Bapak untuk menciptakan suasana belajar yang positif, suasana kelas yang belajar yang positif? Ya terutama siswa harus kita arahkan untuk rapi Pak, bangkunya, bajunya dimasukkan, kelasnya juga bersih, seperti itu Pak. Oke Bapak, saya rasa cukup dengan Pak Imam sudah Pak? Belum Pak, terakhir kayaknya saya ini Pak. Oke. Silakan Pak, dimatikan rekamannya, boleh leave room. Makasih ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sapuan, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Pak Suwan izin untuk hari ini uji kompre mungkin dengan Pak dosen sudah ya? Udah Pak, oh ya sudah Pak, sama Pak Fridi. Ini tinggal dengan saya saja ini namanya. Sebelumnya mohon maaf, untuk uji kompre ini bukan bermaksud menguji Pak Sapuan karena saya yakin dan percaya Pak Suwan sudah luar biasa. Gitu. Waduh, belum bisa apa-apa Pak. Karena ini bagian dari PPG yang harus dijalani, jadi juga ya saya harus menilai Bapak gitu kan. Siapa? Yang pertama Al-Quran bawa Pak Sapuan ada? Ada Pak, ada. Izin Pak Suwan silakan dibuka juz 3 surat Al-Baqarah juz 3 pas. Sudah Pak. Silakan Pak Sapuan dibaca. Dari atas ya Pak ya. Tilkar Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rasulu faddalna ba'duhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'duhum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu matatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatanu walakinna Allah yaf'alu ma yurid ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qablu an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Man dhal-ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim La ikraha fid din. Cukup Pak Sofwan, cukup. Sudah cukup Pak. Siapa? Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pak Safwan izin untuk ayat yang pertama. Tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Di situ ada tanda wakaf Pak Safwan. Izin, namanya wakaf apa, fungsinya apa Pak Safwan? Wakofnya itu wakof apa ya Pak ya? Kalau fungsinya itu harus berhenti Pak. Berhenti, oh iya. Ya. Wakaf lazim Pak. Oh iya, wakof lazim. Iya, wakaf lazim wajib berhenti. Oke, terima kasih. Bawa kertas Pak Safwan. Bawa Pak, bawa.
Izin minta tolong untuk ayat yang pertama saya dibaca bisa ditulis Pak Safwan. Oh, iya. Satu garis saja sampai dengan warofa ba'duhum darajat. Siapa ya? Sudah, Pak. Tadi tunjukkan Pak Safwan. Nampak. Agak maju Pak. Pas di kameranya Pak. Baik. Ya baik Pak. Terima kasih. Gak nampak. Apa namanya, saya yakin lah. Sudah makanan hari-hari kan. Pernah modal ke Pak Safwan ya? Iya, siap, Pak, siap. Gimana dulu Pak modalnya Pak? Gimana, Pak? Kurang jelas, Pak. Pernah di pesantren dulu ya Pak Safwan ya? Dulu pernah, Pak, di pesantren. Pernah, Pak, ya. Pesantren mana? Iya. Izin pesantren mana Pak Safwan dulu? Di Rimbo Bujang lah, Pak. Wah, Masya Allah. Kalau orang pesantren itu santai. Kalau kayak gitu sama. Suruh nulis Arab ya setiap hari biasa. Udah lupa. Izin Pak Safwan untuk berikutnya sesuai dengan modul ajar yang sudah diupload di LMS. Saya minta tolong Pak Safwan untuk mempresentasikan atau menjelaskan dari modul ajar yang sudah dibuatkan. Silakan Pak Safwan. Jadi modul ajar yang kami pakai itu, Pak, di antaranya salah satunya yaitu kami memilih model PBL, Pak. Ya, alasan saya ngambil PBL itu lebih simpel lah untuk menerangkan ke anak-anak, itu salah satunya, Pak. Dan di situ materi yang kami ajarkan yaitu berkaitan dengan berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuan TP-nya, tujuan pembelajarannya yaitu siswa memahami Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, yaitu berkaitan dengan berkompetensi yang tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu membaca dan menghafal Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, Pak. Mungkin itu, Pak. Untuk ininya Pak, asesmennya, penilaiannya? Yang kami gunakan untuk penilaiannya yaitu penilaian sumatif dan formatif, Pak. Yang formatif ada
rubriknya Pak Safwan ya? Ada kayaknya Pak. Nggak buka Kak. Kalau nggak buka kok nggak. Iya. Ya emang kalau untuk penilaian ada rubrik kan, biar nanti lebih valid ketika kita memberikan sebuah penilaian. Kalau tidak ada rubriknya nanti bingung kan. Iya. Akhirnya nanti ini pasnya sekian dan sekian jadinya begitu. Iya ya Pak. Oke. Kemudian ini Pak Safwan terkait dengan PPG hari ini kan tuh banyak ilmu yang sudah didapatkan oleh Pak Mas Safwan itu kan. Nah, kira-kira apa saja Pak yang sudah didapatkan dari PPG ini, kemudian bagaimana Pak Safwan nanti mengintegrasikannya dalam pembelajaran yang akan dilakukan di kelas? Iya, banyak sekali sih Pak yang telah kami dapatkan dari PPG ini Pak. Soalnya kan kemarin saya dari perangkat-perangkat yang namanya kurikulum merdeka, kami memang belum tahu sepenuhnya Pak tentang kurikulum merdeka itu, tapi dengan adanya mengikuti PPG ini Pak, oh ternyata tuh modul tuh seperti ini, ternyata bahan ajar tuh seperti ini, jadi kami lebih mudah untuk menerapkan di dalam kelas itu Pak. Selama ini jadi kami ya belum pas dengan yang telah diajarkan sama dosen, sama guru pamong itu belum, masih lewat jauh lah Pak, istilahnya belum kami terapkan di kelas gitu Pak. Tapi dengan adanya PPG ini alhamdulillah, oh ternyata mudah sekali ya, banyak membantu sekali Pak. Kemudian tadi di modul ajar yang Bapak buat itu materinya tentang berkompetisi dalam hal kebaikan ya. Iya Pak. Atau etos kerja. Nah, kira-kira Pak Safwan nih, bagaimana kemudian pembelajaran itu menjadi satu hal, pembelajaran itu menjadi bermakna bagi siswa. Jadi Pak Safwan, bagaimana menjadi berkompetisi ini menjadi lebih kontekstual di dunianya anak-anak, biar anak-anak itu lebih sangat bermakna sekali pelajaran ini. Kira-kira apa kiat-kiatnya Pak? Ya, yang pertama kami selalu mengelompokkan anak ketika di dalam kelas Pak. Itu istilah dalam kami belajar, membuat kelompok-kelompok, terus anak itu kami suruh untuk mencari suatu masalah terkait dengan materi yang kami terapkan di kelas itu Pak. Sepertinya gitu Pak. Kalau Pak Safwan aja di SMP apa di SD Pak Safwan? Wah, kami di SMK Pak. Di SMK Pak. SMK ya? Iya. Oh, SMK ya. Oh ya, SMK. Nah, di SMK itu kan gini Pak Safwan, terkadang antara kurikulum yang ada atau kurikulum merdeka hari ini itu kan ada itu kan. Nah, bagaimana mengatasi kesenjangan itu biar antara kurikulum dengan kebutuhan belajar siswa itu terpenuhi, itu bagaimana cara mengatasinya Pak Safwan? Gimana Pak ya, kurang putus-putus Pak suaranya Pak. Kayak misalkan gini, gitu. Kan di kurikulum itu kan mungkin ada kebutuhan siswa butuhnya ini, tetapi di kurikulum kok nggak ada itu kan. Jadi ada kesenjangan antara kurikulum dengan kebutuhan siswa yang diinginkan. Nah, kira-kira bagaimana Pak Safwan untuk mengatasi kesenjangan itu antara kebutuhan siswa dengan kurikulum? Mungkin mencari referensi. Kalau di SMK mungkin ya silakan Pak. Mungkin mencari referensi lain Pak. Mencari referensi lain ya. Kurang paham Pak ya. Sehingga nanti kebutuhan siswa itu. Iya. Masya Allah. Iya. Ya betul juga sih, memang butuh banyak referensi kan seorang guru itu kan. Sehingga memang kebutuhan siswa juga semuanya terjawab di dalam kurikulum, apalagi di kurikulum merdeka itu kan sangat merdeka sekali kan. Iya. Baik, kemudian yang terakhir nih Pak Safwan terkait dengan prinsip-prinsip etika profesi dalam guru itu kan. Setiap guru kan punya etika profesi itu kan. Nah, tentu seorang guru agama itu kan harus memberikan teladan bagi yang lainnya. Nah, ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, siswa kencing berlari kan ya. Dalam profesi guru ada etika profesi yang harus dijalankan. Nah, bagaimana penerapannya Pak?
dalam kehidupan sehari-hari Pak Ahmad Safwan sebagai seorang guru? Ya mungkin kalau etika itu Pak, ya mungkin kita bisalah salah satunya yaitu menerapkan akhlak kita kepada siswa itu sebagai seorang guru. Mungkin kalau kita dalam masyarakat itu kan kita harus, setidaknya kita harus tutuplah aurat kita gitu Pak. Kita harus ya menutup aurat supaya terlihat oh itu benar-benar guru saya gitu Pak. Jadi ada keteladanan Pak Ahmad Safwan ya. Iya Pak. Kan biasanya kita di rumah guru agama itu habis itu udah pakai celana pendek gitu Pak ya kan. Padahal itu kan